khotbah, saya persilakan saudara Yeni Sela. Kita satu dalam doa. Bapa surga, Bapa kami sembah di nama Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan atas waktu yang Tuhan cinta pada kami. Hari ini ketika kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba untuk mendengar Tuhan, bahkan cuma Tuhan yang mendengar. Tuhan juga memberkati mereka itu apa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tentu dengan seragam semua kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus dan berdoa syukur haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat kembali. Ya, shalom. Ya, tentu bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan oleh Gembala dan perkenalkan mungkin tak asik lah. Ya, nama saya Medi. Puji Tuhan, saat ini saya menempuh pendidikan di SMK Tenggarong dan puji Tuhan sudah masuk semester 6 dan tinggal 3 semester lagi saya akan tempuh dan saya akan selesai. Doakan terus saya dalam pendidikan saya di SMK Tenggarong. Dan baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita langsung saja kita buka dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31. Kalau sudah katakan amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Saya akan membacakan ayat 18, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Kita silih berganti. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan segala hikmat orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembentang dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dan hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disembahkan untuk orang-orang Yahudi suatu sambungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memberatkan diri di hadapan Allah. tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan meluruskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang menunggu, hendaklah ia menunggu di dalam Tuhan. Ya.
Puji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan tidak jauh dari lembaga Alkitab yang telah membuat perikop, yaitu hikmat Allah dan hikmat manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita jauh lebih dalam mengenai tentang hikmat Allah dan hikmat manusia yang dibahas oleh Paulus, perlu kita tahu bahwa latar belakang penulisan dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus, khususnya dalam pasal 1 sampai pasal 4 itu tidak saling terlepas. Dan karena di jemaat Korintus mengalami perpecahan karena adanya pengajaran yang masuk di kota Korintus, dan pengajar ini bukan pengajar sesat tetapi pengajar baru yang menggantikan Paulus ketika ia hendak melanjutkan perjalanan misinya berikutnya, dan masuklah ke pengajar baru seperti ada Apolos, Petrus dan teman-teman lainnya, sehingga di jemaat itu mengalami perpecahan. Mereka mengklaim bahwa kami adalah pengikut si A, kami pengikutnya si B, dan kami pengikutnya si C. Paulus menegur mereka, tidak ada Kristus itu bagi-bagi di antara kamu. Dan Paulus juga memberi satu pandangan kepada jemaat Korintus di mana mereka selalu mengartikan tentang hikmat, dan Paulus coba meluruskan tentang hikmat dunia dan hikmat Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita ketahui bahwa hikmat adalah suatu karunia betul-betul diberikan Allah untuk supaya kita bisa membedakan manakah baik, manakah yang jahat, sehingga kita tidak terjatuh dalam dosa. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan melihat apa yang Paulus bicarakan tentang hikmat, khususnya dalam pembacaan kita tadi. Baik, yang pertama Bapak Ibu, hikmat dunia adalah suatu kebodohan, ayat 20. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengapa Paulus mengatakan bahwa hikmat dunia suatu kebodohan? Paulus menegaskan tidak ada gunanya kita mencari hikmat di dunia ini, karena bagi Allah hikmat dunia suatu kebodohan, dan hikmat dunia hanya omong kosong belaka yang tidak ada berarti gunanya. Seperti dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 20 yang sudah kita baca dalam terjemahan, saya ambil dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Paulus menggunakan seperti ini supaya kita bisa memahami. Nah, apa gunanya orang-orang alim itu? Apakah gunanya mereka yang berilmu? Apa gunanya ahli-ahli pikir dunia ini? Allah sudah menunjukkan bahwa kebijaksanaan dunia ini adalah omong kosong belaka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kadang-kala manusia suka mencari hikmat dunia dari motivator hebat. Yang menjadi pertanyaan bersama kita adalah, apakah hikmat yang dia berikan, apakah solusi dari motivator itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Dan Paulus tidak mengutuk hikmat manusia sejati. Memang kita tahu bahwa hikmat adalah karunia Allah yang diberikan untuk dapat mengenal Allah, namun gagal karena keangkuhan hati manusia, dan manusia gagal untuk dapat mengenal Allah karena hikmat kita tidak bisa mengakui kepada Allah, kasih Allah. Kita melihat bagaimana respon orang Yunani atas pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus. Mereka menganggap bahwa pemberitaan itu hanya omong kosong belaka yang tidak masuk akal dan tidak ada gunanya bagi mereka. Mengapa sampai orang Yunani mengatakan sedikit rumah lupa? Kita harus melihat mereka Yunani, konteks sejarahnya, bahwa pada umumnya Bapak Ibu, orang Yunani adalah orang yang berpendidikan, orang yang cendekiawan, pintar lah dalam bahasa sederhana kita. Nah, karena orang Yunani mengenalkan hikmat dunia, mereka betul-betul gagal memahami, bahkan tidak menerima pemberitaan salib yang dilakukan Rasul Paulus di Korintus. Karena mungkin saja pemberitaan itu tidak sejalan dengan akal mereka, dengan filsafat mereka atau isi dari kepala mereka. Mungkin mereka berkata bahwa mengapa kami harus percaya kepada Yesus yang lahir di tempat yang hina,
sakingnya hikmat dunia menguasai pikiran mereka dan mereka tidak mengerti rancangan daripada Allah. Akhirnya menjadi pertanyaan untuk kita semua, apakah kita masih mengandalkan hikmat dunia atau kita mengandalkan hikmat kita dan melibatkan hikmat dari Allah. Berikutnya, yang kedua, apa yang Paulus katakan bicara tentang hikmat? Bapak Ibu, yang berikutnya, karena hikmat Allah, Ia berkenan menyelamatkan umat manusia. Ayat 21 dan 22. Bapak Ibu jemaat, karena hikmat Allah, Ia mau berkenan menyelamatkan umat manusia. Mengapa dikatakan bahwa hikmat Allah mau berkenan menyelamatkan umat manusia? Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 21, dalam terjemahan Indonesia Masuk ini, Paulus bilang begini, karena bagaimanapun pandainya manusia, ia tidak dapat mengenal Allah melalui pandainya sendiri, tetapi justru karena Allah yang penuh bijaksana, maka ia berkenan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya melalui berita yang kami wartakan yang dianggap omong kosong oleh dunia. Maksudnya di sini, karena bagaimanapun kepandaian manusia tidak dapat mengenal Allah dan menyelamatkan dirinya melalui kepandaiannya dirinya sendiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan, maka Allah berkenan menyelamatkan umat manusia melalui berita Injil yang dianggap mereka adalah suatu omong kosong belaka dan dianggap kebodohan. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam ayat sebelumnya ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang yang beriman dan kearifan orang bijak akan kulenyapkan. Paulus mengutip Yesaya pasal 29 ayat 14. Hikmat manusia tidak ada artinya di hadapan Allah, dan hikmat dan kebijaksanaan manusia tak akan memampukan orang untuk mengenal Kristus, juga tidak akan mampu membebaskan mereka dari dosa-dosa mereka. Hanya kebodohan untuk percaya kepada diri Kristuslah yang mereka tak percaya, yang akan memampukan orang untuk memiliki pengaruh akan Kristus hingga dosa-dosanya diampuni. Ketika dan hanya melalui pemberitaan Injil yang mereka dianggap kebodohan tadi, omong kosong bahkan, manusia itulah kita akan mengenal pengalaman Kristus yang sejati. Ketika Allah hendak menyelamatkan dunia ini, Ia merancangkan dengan jalannya sendiri dan ada alasan baik mengapa begitu. Oleh karena dunia tidak mengenal Allah oleh hikmatnya tadi itu, karena dia dikuasai oleh hikmat dunia, segala ilmu pengetahuan yang mereka bangga-banggakan di dunia ini dan tidak mampu membawa dunia ini kepada Allah. Tak peduli dengan segala hikmat yang mereka miliki, manusia menjadi sombong oleh pengetahuan mereka yang semu, malah menjadi semakin asing dari Allah. Dan itulah sebabnya Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Bagi orang Yahudi, pemberitaan Injil itu adalah satu bahan pertarungan, dan Bapak Ibu, bagi orang Yahudi, pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus maupun teman sekerja itu adalah satu batu sandungan bagi mereka. Perlu kita lihat bahwa batu sandungan dalam bahasa aslinya dia menggunakan kata skandal atau tongkat perangkap seperti mungkin pancing, dan yang berarti sebuah kiasan untuk menggambarkan sebuah perilaku atau kelakuan yang membuat orang lain berdosa. Dan mereka pikir begini, pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus kepada orang-orang baik orang Yahudi maupun orang Yunani, mereka menganggap bahwa satu batu sandungan. Mereka takut bahwa pemberitaan Injil itu bisa menyesatkan orang-orang Yahudi dan bisa menarik mereka, sehingga mereka berpikir bahwa teman kami orang Yahudi salah dan tidak akan ikut dalam dosa. Mereka berpikir bahwa itu batu sandungan bagi orang Yahudi.
Dan tetapi bagi orang Yunani menganggap bahwa pemerintahan kalau tadi sudah omong kosong belaka, tidak ada gunanya. Karena sakingnya hikmat dunia yang mereka pelajari, kuasai di dalam pikiran mereka. Dan berikutnya, apa yang Paulus bicara tentang hikmat? Hikmat adalah kekuatan Allah. Ayat 24. Tetapi bagi orang Yahudi dan Yunani sudah percaya atau telah dipanggil Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Maksudnya begini Bapak Ibu, kepada orang-orang yang dipanggil, yang telah diselamatkan, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Orang yang dipanggil dan dikuduskan, yaitu mereka yang mau menerima Injil dan diterangi oleh Roh Allah, lebih dapat melihat berbagai ungkapan hikmat Allah dan kekuatan Allah yang mulia di dalam ajaran mengenai Kristus yang disajikan daripada di dalam semua pekerjaannya. Artinya begini, ketika seorang yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, supaya tidak ada orang yang membanggakan dirinya atau memuji dirinya di hadapan Allah, dan supaya tidak ada alasan untuk menyombongkan dirinya, hanya hikmat ilahi sendiri yang memiliki cara penebusan, dan hanya kasih karunia atau anugerah sendiri yang mengungkapkan serta memasyurkan. Kita telah melihat bagaimana orang Yahudi, Muhammad, orang Yunani menggunakan hikmat mereka, dan tentunya hikmat mereka bagaimanapun cara mereka menyelamatkan diri mereka tidak bisa. Demikian juga Allah menggunakan hikmatnya Allah. Kita tidak mengerti cara penebusan yang dilakukan Allah, karena pikiran Allah, rasional Allah tidak dapat kita mengerti. Namun kita bersyukur karena hikmat Allah, Ia mau berkenan menyelamatkan kita karena kasih-Nya, sehingga Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan akhirnya Bapak Ibu, supaya segala hidup kita dapat bermegah di dalam Tuhan. Tapi Paulus katakan seperti tadi, jangan kamu bermegah kan, di ayat 31 kalau tidak salah. Barang siapa memegah hendaklah yang bukan dalam Tuhan. Karena kita kalau ada sesuatu kepandaian, kita silakan kita membanggakan. Tetapi ingat itu harus di dalam Tuhan, karena itu adalah sesuatu karunia yang diberikan kepada Tuhan. Dan kita belajar dari nas yang telah kita belajar bagaimana orang Yunani dengan orang Yahudi, bagaimana mereka respon tentang hikmat. Kita belajar dari mereka bahwa kita tidak boleh juga terlalu mengandalkan hikmat dunia. Hikmat yang diberikan Allah kepada kita, hendak juga kita mengandalkan Tuhan supaya betul-betul bahwa rancangan kita berjalan dengan rancangan dalam kehidupan kita. Kita berdoa dan bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan, belajar dari bagaimana Paulus mengenai tentang pemberitaan Injil, bagaimana mereka menganggap bahwa sebagian hikmat itu adalah suatu kebodohan, dan sebagian pemberitaan itu juga bahwa suatu batu sandungan. Dan kami bersyukur bahwa karena itu Allah mau berkenan menyelamatkan dunia, bagaimanapun cara manusia untuk menyelamatkan dirinya dari dosa menggunakan hikmat mereka tidak bisa, karena mau Allah saja kami ditebus. Terima kasih atas karya penyelamatan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan lanjutan ibadah kami tentu kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kami tutup pemberitaan kebenaran firman Tuhan di dalam Yesus. Kami berdoa, amin. Sebelum berdoa.